Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Tri Gustiani. Hari ini kita akan membahas tentang lingkaran, yaitu tentang keliling dan luas daerah lingkaran. Nah, adik-adik, di atas ini adalah contoh benda di lingkungan sekitar kita yang memiliki luas permukaan berbentuk lingkaran. Ada target panahan, pizza, dan juga jam dinding. Nah, lalu apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan semua titik yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik yang disebut titik pusat. Dapat adik-adik lihat, keliling adalah panjang kurva lingkaran dan luas daerah adalah bagian dalam yang dibatasi oleh kurva lingkaran. Dalam lingkaran ini, kita tidak asing dengan istilah pi. Apa itu pi? Pi adalah konstanta dengan nilai 3,14159 dan masih panjang lagi. Tapi, dari mana ya asal pi? Misal, kita memiliki sebuah lingkaran dengan diameter 1 cm. Jika panjang kurvanya diuraikan, maka akan menghasilkan panjang 3,14 cm. Nah, kita tahu bahwa nilai pi itu adalah 3,14. Kira-kira didapat dari mana ya? Pi didapat dari keliling atau panjang kurva dibagi diameter, yaitu 3,14 dibagi 1 cm, maka nilai pi sebesar 3,14 dan masih panjang lagi, namun secara umum kita tahu bahwa nilai pi itu adalah 3,14. Sekarang kita akan mencoba menguji pada dua lingkaran dengan diameter yang berbeda. Lingkaran pertama memiliki diameter 2 cm dan lingkaran kedua memiliki diameter 5 cm. Nah, ketika masing-masing panjang kurvanya diuraikan dan dibagikan dengan masing-masing diameter, maka akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu nilai pi 3,14. Betul adik-adik? Setelah mengetahui asal pi, sekarang kita akan mencari tahu dari mana asal rumus keliling lingkaran. Tadi kita tahu bahwa pi didapat dari keliling dibagi diameter. Ketika kedua ruasnya dikalikan dengan diameter, maka akan menghasilkan keliling sama dengan pi dikali diameter. Dikarenakan diameter adalah 2 kali jari-jari, maka dapat ditulis keliling sama dengan pi dikali 2 kali jari-jari. Dalam bahasa Inggris, jari-jari adalah radius atau biasa kita singkat menjadi R, sehingga dapat ditulis keliling sama dengan pi dikali 2 kali R. Selanjutnya dapat kita sederhanakan menjadi bentuk yang umum seperti yang kita tahu, yaitu keliling lingkaran adalah 2πr. Nah, tapi masih ada satu hal lagi nih yang membuat penasaran, yaitu dari mana ya asal rumus luas daerah lingkaran? Terdapat beberapa cara untuk membuktikan rumus luas daerah lingkaran. Tapi pada kesempatan kali ini, Kak Tri hanya akan membahas melalui pendekatan persegi panjang. Ya, betul. Lingkaran ini akan kita buat menjadi sebuah persegi panjang. Wah, emang bisa ya, Kak? Coba, misal kita memiliki sebuah lingkaran dan dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, untuk dapat dibentuk menjadi persegi panjang, satu bagiannya perlu kita bagi menjadi 2 agar dapat disimpan di bagian ujung-ujungnya, seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Tapi, masih belum mendekati bentuk persegi panjang ya. Coba deh kita potong lingkarannya menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Dan kita susun lagi menjadi persegi panjang. Wah, sudah hampir mendekati.
Oleh karena itu berarti lingkaran harus dipotong menjadi bagian paling kecil sampai garis-garisnya tidak terlihat sehingga dapat dibentuk persegi panjang sempurna. Ya, dapat disimpulkan bahwa luas daerah lingkaran sama dengan panjang dikali lebar, yaitu luas persegi panjang. Tapi bagaimana ya kita dapat mengetahui lebar dan panjangnya? Mari kita perhatikan. Nah, ternyata setelah panjang kurva lingkaran diuraikan, panjang persegi panjang akan sama dengan setengah keliling lingkaran. Wah, lalu bagaimana untuk lebarnya ya? Ternyata lebar persegi panjang sama dengan jari-jari lingkaran atau jarak yang sama dari semua kumpulan titik pada lingkaran terhadap titik pusat lingkaran. Nah, oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa luas daerah sama dengan setengah kali keliling dikali jari-jari. Maka, luas daerah adalah setengah dikali 2πr dikali r. Dan dapat kita sederhanakan menjadi πr kuadrat. Wah, sudah seperti yang kita biasa dengar kan? Selanjutnya, kita akan bermain di latihan soal. Soal yang pertama adalah suatu kedai pizza menawarkan dua pilihan pizza dengan ketebalan yang sama, namun memiliki ukuran yang berbeda. Pizza kecil dengan diameter 14 cm harganya adalah Rp15.000. Sedangkan pizza berukuran besar dengan diameter 28 cm harganya adalah Rp30.000. Pizza manakah yang lebih murah? Nah, ayo kita coba selesaikan. Tadi diketahui pizza kecil dengan ukuran 14 cm harganya Rp15.000 dan pizza besar dengan ukuran 28 cm harganya Rp30.000. Nah, untuk mengetahui harga paling murah, kita dapat menentukan harga per satuan luasnya. Maka dari itu, konsep yang dapat digunakan adalah konsep luas daerah lingkaran. Apa ya rumusnya? Masih ingat? Iya, betul, πr kuadrat. Nah, kita coba substitusikan ya. Tetapi sebelumnya, kita memerlukan nilai R, yaitu jari-jari. Dari mana ya kita bisa mendapatkan jari-jari? Betul, yaitu dengan membagi 2 diameternya. Maka untuk pizza kecil, kita dapatkan jari-jarinya yaitu 7 cm. Nah, sekarang kita coba substitusikan ya kepada rumusnya. Pi yaitu 3,14 dan R adalah 7 dikuadratkan sehingga menghasilkan luas daerah pizza yaitu 153,86 cm kuadrat. Nah, untuk mendapatkan harga persatuan luasnya, kita dapat membagikan harga keseluruhan pizza dibagi dengan luas daerah pizza, yaitu 15.000 dibagi 153,86, sehingga didapatkan harga persatuan luasnya adalah Rp97,5. Untuk menghitung harga persatuan luas pizza besar, dapat menggunakan cara yang sama. Setelah dihitung, maka hasil akhirnya akan menunjukkan bahwa harga persatuan luas pizza besar adalah Rp48,7. Maka dapat disimpulkan bahwa pizza yang paling murah adalah pizza besar. Adik-adik, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Suatu biang lala memiliki tiang pancang besi baja berbentuk segitiga dengan panjang 25 meter dan jarak antar fondasi tiang sejauh 14 meter pada permukaan tanah. Untuk menaikinya, diperlukan tangga yang memiliki elevasi 6 meter di atas permukaan tanah. Berapakah panjang jarak yang ditempuh untuk satu kali putaran penuh biang lala tersebut? Nah, berikut adalah ilustrasinya.
Bagaimana adik-adik? Apakah dengan melihat ilustrasi tersebut, adik-adik sudah bisa menemukan jawabannya? Baik, kalau begitu mari kita bahas bersama. Dapat disimpulkan dari ilustrasi tersebut bahwa panjang jarak yang ditempuh akan sama dengan keliling biang lala. Dikarenakan biang lala berbentuk lingkaran, maka yang kita perlukan adalah panjang jari-jari lingkaran. Dari mana ya kita akan bisa mendapatkan jari-jari lingkarannya? Betul, kita akan menggunakan bentuk segitiga yang terbentuk oleh tiang panjangnya. Lalu, kira-kira diapakan ya segitiga tersebut? Betul, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari tinggi segitiga, yang kemudian akan kita gunakan untuk mencari panjang jari-jarinya. Dapat kita lihat bahwa sisi miring segitiga tersebut adalah panjang tiang pancang, yaitu 25 meter. Dan alas yang akan digunakan untuk menentukan tingginya adalah setengah dari jarak antar fondasi, yaitu 7 meter. Sehingga dapat langsung kita substitusikan pada rumus Pythagoras. Untuk mencari tingginya, kita harus menghitung akar dari panjang tiang pancang dikuadratkan dikurangi setengah jarak fondasi dikuadratkan. Maka dapat ditemukan tingginya adalah akar dari 576, sehingga dapat disimpulkan tinggi segitiga tersebut adalah 24 meter. Dan jari-jari bisa kita dapatkan dengan tinggi dikurangi elevasi tangga, sehingga didapatkan jari-jari adalah 24 meter dikurangi 4 meter. Jeng-jeng, jari-jarinya adalah 20 meter, sehingga bisa kita hitung keliling biang lalanya itu adalah 2 dikali pi dikali 20 meter. Dapat kita simpulkan bahwa panjang jarak yang ditempuh oleh biang lala adalah 125,6 meter. Nah, adik-adik, sekian diskusi kita hari ini. Gimana? Seru kan? Ternyata banyak banget ya yang bisa kita ketahui dari sebuah lingkaran. Kalau gitu, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.